Halo, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang sepeda juga, tapi yang berbeda kali ini adalah sepeda listrik. Oh, atau motor listrik ya ini. Ya, benar, ini adalah sepeda listrik. Kalau kita mengacu kepada produk deskripsi yang dikeluarkan VR, ini adalah produk sepeda listrik dengan varian tertinggi yang mereka keluarkan, yaitu VR Caraka 2 atau VR C2. Walaupun secara bentuk dan geometrinya lebih mirip sepeda motor, tapi sepeda listrik ini tidak membutuhkan STNK sebagaimana motor pada umumnya. Untuk lebih detail, saya akan coba review sedikit tentang VR C2 ini, apa saja spesifikasinya, apa saja fiturnya yang ada di sepeda listrik ini. Kita mulai dari komponen pertama, yaitu komponen yang paling penting pada sepeda listrik, yaitu motor atau dinamo. VR C2 menggunakan dinamo atau motor yang dipasang di hub roda belakang. Dinamo yang digunakan adalah dinamo jenis BLDC planetary dengan kapasitas 500 watt 48 volt. Dengan kapasitas dinamo seperti ini, VR mengklaim speed sepeda listrik ini bisa maksimum di 32 km per jam. Komponen berikutnya yang penting adalah baterai. Saya suka dengan penempatan baterai di sepeda listrik VR C2 ini, yaitu ditempatkan di kompartemen di bawah jok depan. Tidak seperti sepeda listrik pada umumnya yang baterainya diletakkan di dashboard bagian bawah kaki. Tapi yang disayangkan, VR C2 ini masih menggunakan baterai jenis liquid acid graphene, belum menggunakan jenis baterai lithium. Kapasitas baterai yang digunakan adalah 48 volt 13 ampere hour. VR klaim sepeda listrik ini bisa menempuh total jarak sampai dengan 50 km dari kondisi baterai full charge. Baterai juga sudah dilengkapi dengan input chargers, kabel power, dan juga pemutus arus sekring. Salah satu kelebihan dari baterai VR C2 ini adalah baterai modular. Jadi bisa dengan mudah kita bongkar pasang. Misalnya kita ingin mencas baterainya di dalam rumah atau di dalam kantor, atau ingin mengganti dengan baterai yang baru, bisa kita lakukan dengan mudah tanpa bantuan alat tambahan. Sekarang kita akan coba bahas kokpit bagian depan. Kokpitnya memang terlihat sangat sederhana sekali, yang paling menonjol adalah tampilan LCD di bagian depan ini. Bagian kuncinya pun terlihat sangat sederhana seperti motor jadul, hanya ada tombol power, tombol mematikan, push untuk membuka jok, dan tombol lock untuk mengunci stang. Kalau kita lihat panel LCD-nya, bentuk sama size-nya mirip banget sama HP. Tapi bedanya panel LCD ini sangat sederhana banget, warnanya pun cuman monokrom. Tapi saya cukup suka karena dia sangat minimalis ya desainnya. Panel LCD menampilkan beberapa data penting seperti baterai indikator, speedometer, odometer, jarak trip perjalanan yang kita lakukan, kemudian ada juga indikasi lampu sen kiri atau kanan. Salah satu fitur keamanan di VR C2 ini adalah jika kita nyalakan mesinnya, maka motor atau dinamonya tidak langsung aktif walaupun kita putar throttle gasnya. Jika motor sudah aktif, maka akan tertera di LCD tulisan ready warna hijau. Cara mengaktifkannya adalah dengan cara menekan tombol P yang terletak di dekat throttle gas di bagian kanan. Atau bisa juga dengan cara menekan salah satu handle rem kiri atau kanan. Selanjutnya kita akan membahas bodi bagian depan dari motor ini. Untuk bodinya terbuat dari bahan plastik, tapi untuk finishing dan catnya saya rasa cukup bagus.
Untuk desain bodi bagian depan motor VR-C2 ini sangat simpel. Untuk bagian atasnya kita hanya melihat stiker tulisan VR berwarna silver. Tapi untungnya untuk bodi bagian depan ini dilengkapi dengan lampu yang menurut saya sangat bagus sekali, sangat futuristik, dan lampunya sudah LED. Ada dua mode yang terdapat di lampu utama ini. Yang pertama adalah lampu kecil dan yang kedua adalah lampu besar. Untuk switch lampunya bisa kita temukan di bagian kanan dari handlebar. Kira-kira beginilah penampakan bagaimana lampu kecil dan lampu besar pada sepeda listrik ini. Selain lampu utama, motor listrik ini juga sudah dilengkapi dengan lampu sen di depan dan di belakang. Di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan lampu belakang berwarna merah yang berbentuk unik yang bergabung dengan lampu rem. Sebagai fitur keamanan, sepeda listrik ini juga tentu dibekali dengan rem. Untuk rem depan sudah menggunakan cakram hidrolik. Sedangkan rem belakang masih menggunakan rem tromol. Lanjut ke bagian kaki-kaki, untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan suspensi teleskopik. Sedangkan bagian belakang menggunakan double shock hidrolik standar. Untuk ban sepeda listrik ini dibekali dengan ban ukuran 2,5 ring 10 untuk di bagian depan dan bagian belakang. Yang membedakan hanyalah penggunaan velgnya. Untuk velg depan sudah menggunakan velg racing. Sekarang kita coba lihat bodi bagian belakang dari VR-C2 ini. Desainnya juga tak kalah simple, hanya ada stiker bertuliskan C2 dan variasi cutting stiker di bagian pinggirnya. Saya juga suka dengan bagian kursinya, terutama kursi depan karena bentuknya lebar dan sangat empuk. Saya rasa untuk kursi di bagian belakang sudah cukup bagus, tapi alangkah bagusnya jika kursi ini dibikin lebih menyatu dengan kursi depan dan mungkin akan lebih nyaman. Dan untuk faktor keamanan, kursi bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan sandaran kecil. Walaupun ini sepeda listrik, tapi VR-C2 ini sudah dilengkapi kelengkapan seperti spion di kiri kanan, kemudian klakson, kemudian juga kompartemen untuk menyimpan botol minum di sebelah kiri, dan juga ada hook untuk gantungan. Yang spesial juga ada slot USB untuk mengecas HP. Di bagian bawah juga sudah dilengkapi dua buah standar, yaitu standar kecil dan standar berdiri. Karena sepeda ini dilengkapi dengan kursi boncengan, maka di bagian bawah juga sudah dilengkapi dengan footstep-nya. Walaupun tidak memerlukan STNK, tapi di bagian belakang sudah disediakan untuk menempel plat nomor. Dan karena ini adalah sepeda, maka sepeda ini juga dilengkapi dengan pedal lengkap dengan rantainya. Salah satu fitur yang menurut saya keren adalah kita bisa menyalakan motor ini tanpa menggunakan kunci, hanya menggunakan remote saja. Dan fitur terakhir yang menurut saya paling berguna adalah adanya alarm di motor listrik ini. Cara mengaktifkannya adalah dengan cara menekan tombol gembok kedua di remote kita. Alarm akan aktif jika roda bagian belakang atau motor bagian belakang berputar. Suara alarm akan berbunyi keras dan motor akan bergoyang-goyang. Cara mematikannya adalah dengan menekan tombol kunci paling atas pada remote kita. Jadi kira-kira seperti itu review singkat sepeda listrik VR-C2 ini. Berikutnya kita akan lihat test drive dari motor listrik ini. Stay tune ya. Kesan pertama menggunakan sepeda listrik ini cukup nyaman. Feel-nya benar-benar seperti motor, bukan seperti sepeda. Walaupun
Jika belum terbiasa, jika kita menarik throttle gasnya agak sedikit menyentak. Posisi berkendara juga agak lebih pendek daripada motor pada umumnya. Saya yang tinggi 170 cm rasanya agak membungkuk jika mengendarai sepeda listrik ini. Tapi dengan bentuk bodi yang ramping dan kecil dibanding sepeda motor konvensional, sepeda listrik ini cukup lincah dan bisa selip-selip di jalanan. Sepeda listrik ini juga tentunya dilengkapi dengan fitur pedal assist. Jadi jika kita ingin melepas gas di tangan dan kita ingin sedikit berolahraga, kita bisa menggunakan pedalnya, mengayuh pedalnya dengan kecepatan yang sama bila kita menggunakan throttle gas. Salah satu yang tidak saya suka adalah jika kita ketemu jalan rusak, speed trap, atau polisi tidur, maka baterai di bawah kompartemen ini sangat goyang dan suaranya itu sangat mengganggu saat perjalanan. Saya coba speed test di sepeda listrik ini dengan berat saya 85 kg, ternyata bisa sampai 35 km per jam. Ini mati nih, kondisi mati, bisa nggak di-gas? Nah, bisa guys, tapi berat banget. Berat banget, berat, bisa tapi berat. Guys, berat banget. Oke guys, sekian dulu review saya tentang sepeda listrik VR-C2 ini. Semoga review ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap tertib di jalan, tetap fokus dan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.